Jadi saat dalam perjalanan Isra, Rasulullah mencium satu bau yang sangat harum sekali. Lantas Rasulullah tanya, "Ma hadhihi raihatu?" Bau apa ini? Faqalu, maka mereka menjawab, "Hadhihi raihatu masyitati banati fir'auna wa auladiha." Bayi yang bisa bicara dalam riwayat hadis ini bayinya Masyitoh. Yang kedua, seorang bayi yang menjadi saksi atas perkara Nabi Yusuf. Yang ketiga, wasahibu Juraij, seorang bayi yang menjadi saksi atas kebenaran Juraij. Wa Isa bin Maryam, seorang wanita juru sisir, Masyitotu ibnati Fir'aun, juru sisir putrinya Fir'aun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas salihin. Ayat ini adalah informasi dari Allah kepada Sayyidah Maryam tentang calon anak yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada Sayyidah Maryam. Allah berikan gambaran Nabi Isa itu yukallimun nas, dia bisa berbicara dengan orang-orang fil mahdi, saat di dalam buayan, ketika masih bayi. Wa kahlan, kahlan itu usia setelah dewasa, atau boleh kita katakan paruh baya, kahlan itu. Wa minas sholihin, dan Nabi Isa itu termasuk orang-orang yang soleh. Pertama, kaitannya dengan bayi yang bisa berbicara dengan orang-orang. Artinya bayi yang bisa berbicara. Rasulullah menjelaskan sebagaimana yang kemarin kita sudah sampaikan sebagian, bahwasanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Tidak ada bayi yang bisa bicara kecuali 3 orang. Yang pertama Isa, sebagaimana keterangan dari ayat Ali Imran 46 ini, Nabi Isa itu bisa berbicara saat bayi. Kemudian yang kedua, kata Nabi, seorang bayi yang menjadi saksi atas tuduhan masyarakat kepada seorang pria yang bernama Juraij. Dan yang ketiga, kemarin juga sudah dikatakan, seorang bayi saat digendong sama ibunya, kemudian ibunya itu melihat ada seorang yang kelihatannya gagah, perkasa, kemudian nampak berwibawa dengan kendaraannya yang mewah. Si ibu bilang, "Ya Allah, jadikanlah anak bayiku ini seperti dia." Si bayi yang sedang netek ke ibunya noleh.
Oh nggak mau ya Allah, jangan jadikan saya seperti dia, katanya si bayi. Beberapa saat kemudian si ibu ini melihat seorang wanita yang oleh masyarakat sekitar dipandang sangat hina. Lantas si ibu bilang, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau, jangan jadikan anak saya ini seperti dia. Si bayi yang tadi sedang netek noleh lagi. Setelah noleh, ya Allah jadikan saya seperti dia. Itu kisah. Itu bayi yang ketiga. Dan sekarang kita meneruskan kisahnya. Kaitannya bayi yang bisa bicara lagi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi. Qala, sahabat Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, lamma usriya bi marrat bi raihatun thayyibatun. Lamma usriya bi, lama ketika usriya bi, saya diberangkatkan oleh Allah dalam perjalanan malam. Jadi ketika Rasulullah Isra gitu bersama malaikat Jibril, marrat bi raihatun thayyibatun. Marrat bi, saya manai tercium olehku, raihatun thayyibatun, apa bau semerbak. Jadi saat dalam perjalanan Isra, Rasulullah mencium satu bau yang sangat harum sekali. Lantas Rasulullah tanya, ma hadhihi raihatu, bau apa ini? Faqalu, maka mereka menjawab, para malaikat jawab, hadhihi raihatu masyitati banati fir'auna wa auladiha. Ini adalah bau harumnya seorang wanita juru sisir. Masitoh itu bahasa Arab. Mustun itu sisir, masyitotun wanita juru sisir. Kalau kita ngenanya sekarang, nama siapa namanya? Masitoh. Padahal Masitoh itu adalah julukan seorang wanita tukang sisirnya putri atau anak-anaknya Fir'aun. Jadi Masitoh, tukang sisirnya anak-anaknya Fir'aun. Jadi konon Masitoh ini juga hidup semasa dengan Nabi Musa. Ini termasuk kisah Bani Israel. Sebelum kita meneruskan hadisnya, saya berikan tambahan sedikit. Masitoh itu punya anak 5 dari seorang suami. Konon ada yang bilang 4 atau 5, tapi yang lebih banyak menyatakan riwayat 5 anaknya. Ada satu yang masih kecil, masih digendong. Dia punya suami. Suaminya itu termasuk dekat sekali dengan Fir'aun. Konon masih kerabat. Sangat dekat dengan Fir'aun dan termasuk tangan kanannya Fir'aun. Fir'aun sangat sayang kepada suaminya, si wanita juru sisir ini, atau kita sebut dengan Masitoh, wanita juru sisir anak-anaknya Fir'aun. Si suami sangat disayang oleh Fir'aun. Sampai satu waktu Fir'aun mendengar kalau suaminya ini sudah beriman kepada Musa. Fir'aun mendengar suaminya itu, suaminya si juru sisir ini sudah masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Maka tentu
itu menjadi sebab jengkel dan marahnya Fir'aun hingga dihukum mati. Singkat cerita, karena suaminya dihukum mati akibat ketahuan masuk Islam, si juru sisir atau Masyitatu ibnati Fir'aun ini yang juga beriman seperti halnya suaminya, lantas dia menyembunyikan keimanannya. Dia sembunyikan serapat mungkin supaya tidak diketahuan kalau dia sudah Islam, kalau dia sudah beriman kepada Musa. Di dalam riwayat dikatakan, karena kalau sampai ketahuan dia Islam, dia juga pasti akan dibunuh dan kasihan anak-anaknya nanti. Maka sebisa mungkin disembunyikan, dirahasiakan keislamannya itu, supaya bisa tinggal di istana dan bisa memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Single parent, apalagi ada anaknya yang masih bayi. Singkat cerita, saat si wanita juru sisir ini menyisir putrinya Fir'aun, sisirnya jatuh. Ketika sisirnya jatuh, spontan dia terucap ketika akan mengambil sisirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, mendengar ucapan Bismillah, putrinya Fir'aun lantas tanya, Allahu Abi, kamu bilang Bismillah, Allah itu apakah bapak saya? Terus diem, terus dikorek, akhirnya marah. Jadi Allah itu bapak saya. Lantas di dalam riwayat, si juru wanita ini, juru sisir ini gak bisa menahan emosinya. Bukan, Allah itu adalah Tuhan saya, Tuhan kamu, dan juga Tuhan bapak kamu. Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki. Mendengar seperti itu, putri Fir'aun lantas melaporkan langsung ke bapaknya. Setelah itu baru dipanggillah si, kita sebut Masyitoh ya. Tapi sekali lagi, Masyitoh itu bukan nama. Masyitoh itu adalah julukan. Masyitoh itu maksudnya adalah juru sisir. Masyitoh yang Masyitoh itu menyisir. Masyitoh itu ibnati Fir'aun, juru sisir putrinya Fir'aun. Saya teruskan. Dipanggillah si Masyitoh ini, si juru sisir ini. Ditanya oleh Fir'aun, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Allahu Rabbi wa Rabbuka. Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan kamu. Sudah mulai berani. Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan kamu. Oh begitu. Diancam akhirnya. Fir'aun menyuruh bala tentaranya untuk membawakan kuali besar, diisi minyak, kemudian di bawahnya kayu bakar yang dengan kobaran api. Sampai mendidih. Dipanggil, si Masyitoh bersama kelima anaknya dipanggil. Sekali lagi saya tanya, di hadapan kamu sudah ada minyak yang mendidih di atas kobaran api. Saya tanya lagi, siapa Tuhan kamu? Tuhan saya Allah. Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan kalian semua. Diancam, masih tetap begitu kan? Anak yang pertama lantas disuruh lempar ke kobar minyak yang mendidih. Dilemparlah anak yang pertama. Tentu langsung melapu dan seterusnya. Ditanya lagi, ayo sekarang siapa Tuhan kamu? Tetap jawabannya. Terus sampai anak yang terakhir yang sedang digendong, lantas anak yang sedang digendong itu bilang begini, ini kalimat si bayi yang sedang digendong, isbiri ya ummah fa innaki alal haq.
sabarlah wahai ibu, engkau di jalan yang benar. Lantas dilemparlah si bayi itu sebelum si Masito, si bayi yang dalam gendongan itu dilempar. Tapi sebelumnya dia sudah bisa bicara. Nah, bicaranya bayi ini yang dikatakan oleh Rasulullah termasuk bayi yang bisa bicara. Yang terakhir baru Sayyidah Masitoh, si juru sisir ini. Namun sebelum Sayyidah Masitoh dilempar, dia minta, wahai Fir'aun, wahai Tuan, saya minta satu, tolong nanti tulang-tulang anak-anak saya dan tulang-tulang saya ini ekempok di setong. Dikumpulkan jadi satu, lalu dikuburin. Kuburannya jadi satu. Nah, inilah yang baunya harum sampai tercium oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Itu sekilas tentang kisah, dan sekarang kita akan bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma usriya bi marrat bi raihatun thayyibah. Saat saya Isra, tercium oleh saya satu bau yang harum. Fakultu ma hadhihi raihatu. Bau apa ini? Tanya Rasulullah. Faqalu hadhihi raihatu masyitatu banati fir'auna wa auladiha. Ini adalah baunya seorang wanita juru sisirnya anak Fir'aun bersama putra-putranya. Putra-putranya yang 5 itu. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, perhatikan. Kisahnya Nabi Musa, kisahnya Masito, kisahnya Asia, kisahnya Fir'aun, itu termasuk kisah-kisahnya Bani Israel. Tentu bahasanya bahasa Ibrani, bahasa Israel, bahasa Suryani. Tapi Rasulullah membahasakan kepada kita. Rasulullah tanya kepada malaikat. Dalam hadis ini adalah hadis. Kemudian menyampaikan kepada kita dengan bahasa Arab. Apa yang dibicarakan oleh Rasulullah dengan malaikat ketika Isra? Bahasa apa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Rasulullah sebagai utusan Allah untuk kita, beliau menggunakan bahasa Arab. Apakah Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril saat Isra kemudian membicarakan kisah-kisah Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani atau Suryani? Wallahu a'lam. Tapi Rasulullah sebagai utusan Allah menyampaikan kepada umat beliau, yakni kita, dan kepada siapa saja yang mengaku umatnya Rasulullah dengan bahasa Arab. Ini satu kefutuhan. Sekarang ini ada yang mengaku mukasyafah, bisa berbicara dengan malaikat Jibril, bisa bertemu dengan Allah, bisa bertemu dengan wali-waliullah, tapi dia sedikit-sedikit menggunakan bahasa Suryani. Lagi apa sih? Kok ngakunya seorang yang sudah futuh, kemudian dia membahasakan pengikutnya dengan bahasa Suryani. Ini yang lagi viral sekarang. Rasulullah yang jelas-jelas menceritakan kisahnya Bani Israel yang bahasa mereka itu adalah Ibrani dan Suryani. Tapi penyampaian Rasulullah dengan bahasa Arab. Penyampaian beliau dengan bahasa Arab. Apakah Rasulullah tidak mampu menggunakan bahasa-bahasa selain bahasa Arab? Tentu mampu. Ilmu Rasulullah itu langsung dari Allah. Tapi tidak, Rasulullah tidak wamatuwah, pakai bahasa inilah, pakai bahasa inilah. Sekarang lagi viral itu. Yang diandelin sedikit-sedikit bahasa Suryani, bahasa Suryani. Saya sudah ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, bertemu dengan
saya ini, bertemu dengan saya ini. Bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan malaikat Jibril, bertemu dengan Allah. Pakai bahasa Syriani. Dari sana saja sudah mauquf. Tidak bisa. Tidak bisa dibenarkan. Karena Rasulullah saja. Rasulullah saja. Secara bahasa. Itu pakai bahasa Arab kok. Apakah ini menafikan bahasa selain bahasa Arab? Tidak. Tapi kalau memang pengikut Rasulullah, tentu terfutuhnya itu dengan bahasa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah berbicara langsung dengan malaikat Jibril. Rasulullah melihat langsung bagaimana kisah-kisah orang Bani Israel dari malaikat. Dan Rasulullah menyampaikannya dengan bahasa Arab. Ini, saya bacakan lagi. Hadhihi raihatu masitati benati fir'auna wa auladiha. Kanat ada siapa masitoh tamsituha. Tamsitu menyisir, sedang menyisir siapa masitoh ha pada anaknya Fir'aun. Fawaqo al-mustu. Fawaqo maka jatuh al-mustu apa sisir min yadiha dari tangannya masitoh. Faqalat maka berucap siapa masitoh bismillah. Mendengar masitoh mengucapkan bismillah, faqalat ibnatuhu maka bertanya atau berkata ibnatuhu siapa anaknya Fir'aun. Abi, itu tadi kamu menyebut bapak saya? Katanya si ibnah. Faqalat maka Sayyidah Masito jawab, la, bukan, bal rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki. Bukan, Allah itu bukan bapak kamu. Allah itu adalah Tuhan saya, wa rabbuki dan Tuhan kamu, wa rabbu abiki dan Tuhan bapak kamu. Faqalat, mendengar jawaban seperti itu, faqalat maka berkata siapa putrinya Fir'aun, uhbiru bidzalika abi, kamu bertuhan kepada selain bapak saya, akan saya laporkan kepada bapak saya. Katanya si ibnatu Fir'aun. Qalat, masih tahu jawab, naam, ya silahkan, monggo. Fa'akhbarat maka melaporkan siapa ibnatu Fir'aun kepada Fir'aun. Fada'a biha wa biwaladiha. Fada'a maka memanggil siapa Fir'aun biha pada Masitoh wa biwaladiha dan anaknya Masitoh. Faqalat. Jadi ini singkat, hadisnya ini singkat. Riwayat agak lengkapnya sebagaimana cerita saya tadi itu. Faqalat maka berkata siapa Masitoh, li ilaika hajah, li saya punya, ilaika kepada engkau wahai Fir'aun, hajatun keinginan. Faqala maka menjawab siapa Fir'aun, mahia apa itu? Qalat berkata siapa Masitoh, tajma'u idhami wa idhama waladi. Tajma'u mengumpulkan siapa kamu, idhami tulang saya, wa idhama waladi dan tulang anak saya. Kemudian menguburkan siapa kamu, hu pada tulang, jami'an bersamaan atau jadi satu, dikumpulin itu. Faqala maka menjawab siapa Fir'aun, dzalika yang demikian itu, laki alaina minal haq. Yang demikian itu laki bagi kamu, alaina atas kami, minal haq. Oke, saya akan turutin permintaan kamu. Bahasa maksudnya begitu. Ya, akan saya turutin. Fa'ata bi auladiha
Fa'ata, kemudian mulai menghukum siapa Fir'aun biauladiha, dengan anak-anaknya Masitoh. Fa'alqa, maka melempar siapa Fir'aun wahidan, satu persatu dilempar ke kuali atau panci besar dengan air minyak mendidih dan kobaran api di bawahnya. Hatta idza kana akhir waladiha, hatta idza kana, sampai pada waktu akhir waladiha, sampai pada anak yang terakhir. Wakana, dan ada anak yang terakhir itu sobian, masih sangat kecil, murdoan, sedang disusui, anaknya itu masih menyusu. Faqala, maka berkata siapa sobi murdi, si anak, si bayi yang sedang menyusu itu bilang, isbiri, bersabarlah, ya ummah, wahai ibu, fa innaki, karena sesungguhnya engkau, alal haqqi, di jalan yang benar. Summa ulqiyat ma'awaladiha, summa, kemudian, ulqiyat, dilempar siapa Masitoh ma'awaladiha, bersama dengan bayinya yang masih kecil. Ini dalam riwayat lain. Riwayat lain menyatakan si bayinya duluan dilempar, baru Masitoh. Di sini bersamaan dilempar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, takallama arba'atun wahum sighar. Takallama, berbicara, arba'atun, siapa, 4 orang, wahum, dan adapun mereka arba'ah, sigharun, masih kecil-kecil. Di dalam riwayat hadis ini, yang bisa bicara saat bayi itu ada 4 orang. Ada yang pertama ini, maksudnya bayinya Masitoh ini. Wasyahidu Yusuf, dan yang kedua yang bisa bicara adalah seorang bayi yang menjadi saksi atas tuduhan kepada Nabi Yusuf yang dikira mau melecehkan seorang wanita atau istrinya pemimpin waktu itu. Di Al-Quran diabadikan perkataan si bayi yang menjadi saksinya Yusuf itu, wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas dikin. Nah, itu diabadikan di Al-Quran. Ini termasuk ucapan seorang bayi menjadi saksi kalau Nabi Yusuf itu nggak bersalah. Itu hadza yang pertama, yang bayi yang bisa bicara dalam riwayat hadis ini, bayinya Masitoh. Yang kedua, seorang bayi yang menjadi saksi atas perkara Nabi Yusuf. Yang ketiga, wasohibu Jurej, seorang bayi yang menjadi saksi atas kebenaran Jurej. Wa Isa bin Maryam, dan yang terakhir, bayi yang bisa bicara adalah Isa. Keempat-empatnya bayi ini ternyata adalah bayi-bayinya Bani Israel. Bahasanya tentu bahasa Bani Israel. Kalau nggak Ibrani, ya Suryani. Tapi tetap Rasulullah membahasakan pakai bahasa Arab. Nah, kalau sekarang ada yang bukan kisah-kisah
Bani Israel tapi dibahasakan bahasa Bani Israel. Nah ini kan sudah bukan pemikiran orang yang mukasyafah itu. Itu sudah di luar garis ilmiah. Mau ilmiah yang syariat atau ilmiah hakikat, sama saja tidak bisa diterima. Allahumma sholli ala Muhammad. Wakahlan. Yang pertama tadi, yukallimun nasa fil mahdi. Wakahlan. Dan Nabi Isa juga berbicara kepada orang-orang kahlan ketika sudah parubaya. Walamma kana qad kallaman nasa fil mahdi. Walamma, dan ketika kana ada siapa Isa, qad kallama, telah berbicara siapa Isa, an-nasa, pada orang-orang, fil mahdi, saat atau di dalam buayan, masih bayi. Falam yabqa illa ayyukallimahum wa huwa kahlun. Falam yabqa, maka pasti atau tetap. Falam yabqa illa. Lam yabqa illa. Saya maknain, maka tetap ayyukallima, akan berbicara siapa Isa, hum, pada nas, wahwa, dan adapun Isa, kahlun, parubaya. Jadi sudah di atas usia 40 tahun. Wahwa ba'da sinnil arba'in, yaitu setelah usia 40. Wadzalika ba'da mas'alatis solbi, dan yang demikian itu ba'da mas'alatis solbi, setelah permasalahan salib. Terus Allah menegasin, nanti ketika sudah dewasa, sudah usia di atas 40, Nabi Isa juga akan berbicara kepada orang-orang. Kapan itu? Ketika diturunkan lagi. Ini adalah satu petunjuk bahwa memang Nabi Isa itu nanti akan turun dan akan berbicara kebenaran lagi. Ketika Nabi Isa bayi, dia berbicara kebenaran. Gimana Nabi Isa ketika bayi? Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani ainama wa awsani wa barram wassalamu. Itu adalah kalimat yang diabadikan di dalam Al-Quran ketika Nabi Isa masih bayi. Jadi bayi yang menjadi saksinya Nabi Yusuf ada. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi Isa saat bayi ada di dalam Al-Quran. Ada juga bayi menjadi saksi untuk Juret. Ingat kisahnya Juret. Ada juga bayi yang bisa bicara saat ibunya ketika lihat orang yang gagah, kemudian kelihatan kaya, ya Allah, jadikanlah anak saya seperti itu. Si bayinya enak-enak netek atau oleh gak mau ya Allah, saya gak mau seperti itu. Itu juga kalimatnya. Itu termasuk kisah-kisah dari Bani Israel. Dan semua bayi-bayi yang diabadikan, bayi-bayi yang bisa bicara ini adalah bayi-bayinya Bani Israel. Subhanallah. Wahada, dan adapun yang demikian ini, bahwasanya Nabi Isa berbicara saat sudah parubaya, dalilun, ialah bukti ala nuzulil masihi alaihi salam, bukti atas turunnya Al-Masih alaihi salam,
Wa kalamuhu linnas wa huwa kahlun. Dan pembicaraannya Isa kepada orang-orang wa huwa kahlun. Saat itu dia sudah parubaya. Wa minas sholihin. Dan Nabi Isa itu termasuk orang-orang yang soleh. Wa huwa adapun Nabi Isa minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Bil halaini, dalam dua keadaan. Keadaan ketika dia bayi atau keadaan ketika kahl. Wa bainal halain, dan di antara dua keadaan itu. Jadi mulai bayi, remaja, dewasa, parubaya, Nabi Isa tergolong orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Al-Fatihah.